Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Eko di Rekan Motor. Ya kan, kali ini saya akan berbagi cerita ya. Cerita jadul, cerita zaman PKL atau PSG ya. Mungkin buat teman-teman yang dulu pernah sekolah bareng saya, yang belum sempat dengar ceritanya, atau keluarga yang belum sempat dengar ceritanya, ini dia ceritanya. Soalnya saya tuh bukan orang yang bisa bercerita begitu saja ya, secara spontan dan bla bla bla. Jadi saya akan coba pakai bantuan foto album. Nah, dimana saya pernah PKL atau PSG, saya pernah PKL atau Prakerin atau PSG itu di Cipta Futura Palembang, PT Cipta Futura Palembang. Itu adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Saya PKL di bagian maintenance atau perawatan dari kendaraan yang ada di sana. Kendaraannya terutama adalah kendaraan untuk angkutan dari sawit tersebut ya, dari buah sawit, yaitu truk dam ya, truk dam. Nah, di sana kebetulan truknya itu sebagian besar pakai punya Toyota, yang lain itu pakai punyanya Mitsubishi. Oke, kita mulai dari mana ya? Waduh. Mungkin mulai dari sini saja. Saya ambil dulu fotonya. Nah, ini dia, ini foto teman-teman ya yang PKL di sana. Ini saya yang pakai baju hitam. Ini adalah tim foto dari keluarga besar mekanik yang ada di sana. Dan ini yang lainnya, teman-teman yang lain. Nah, biasanya tentunya ya yang kita kerjakan adalah mengerjakan perawatan dari kendaraan truk-truk ya. Dan juga ada juga teman saya yang ikut di mekanik alat berat seperti compact atau montik, kalau bahasanya sini itu montik, compact, kemudian ada juga dozer dan lain sebagainya ya. Nah, ini salah satu foto di alat beratnya ya. Nah, selain di sana juga ya kerjaannya sebagai mekanik, kita juga dikasih setiap bulannya itu olahraga supaya tetap sehat ya, yaitu lari sekitar 7 km di sekitaran kebun itu. Lari 7 km itu ngos-ngosan. Nah, ini salah satu atau beberapa fotonya ya.
Nah, itu kegiatan kita sebagai PKL maupun pekerja di sana, itu lari setiap 1 bulan sekali untuk menjaga kebugaran dan kesehatan pekerja dan juga PKL di sana. Lalu apalagi ya di Cipu? Di Cipu saya juga pernah, pertama kali ketika saya nyampe di sana, di mesnya. Di mes itu ternyata depannya tuh rumputnya tinggi-tinggi. Akhirnya saya dan teman saya harus bersih-bersih dulu ya. Bersih-bersih di depan mes itu, kita bersihkan rumputnya dan kemudian lalu kita bakar. Ini fotonya ya. Lalu apalagi yang bisa saya ceritakan? Nah, untuk perjalanan sendiri, perjalanan dari sini, dari Pulau Jawa atau dari Ngawi lah ya. Dari Ngawi Jawa Timur ke daerah Sumatera Selatan, Muara Enim, itu 3 hari 2 malam. Kita pakainya jalan darat bus ya, kemudian nyebrang di pelabuhan Bakauni, Merak Bakauni, sekitar 2 jaman kalau nggak salah, saya agak lupa. Dan ini beberapa fotonya. Nah, udah berbalik. Dan itu tadi ya, di Cipta Futura. Kemudian di sana kan dekat dengan Palembang juga ya. Untuk ke Palembang kita butuh waktu berapa saya lupa, sekitar 7 jam kalau tidak salah dari perkebunan, kalau tidak salah ya, saya juga sudah lupa. Karena ini terus terang tahun 2009, berarti sekitar 11 tahun ya, 11 tahun yang lalu. Jadi ini untuk bernostalgia saja. Nah, saya juga sempat untuk jalan-jalan atau kita liburan ketika kita dapat waktu itu libur 3 hari. Jadi saya ikut teman-teman orang Jogja ya. Saya sendiri orang Ngawi. Saya ikut teman-teman orang Jogja, kelompok mereka itu anak sipil, sebagian besar itu anak sipil, PKL anak sipil, tugasnya itu ya bangun-bangun ya, membangun mes dan lain sebagainya. Nah, ini dia beberapa fotonya ya. Ini ketika kita pesan travel. Lalu ini di depan jembatan Ampera, yaitu dia jembatan Amperanya terlihat. Nah, kebetulan ceritanya ini di jembatan tadi ya, jembatan Ampera ini kita tuh sebenarnya ketinggalan sama teman-teman. Waktu itu saya sedang ngisi film ya, ngisi film di foto zaman jadul ya, pakai film gitu. Saya ngisi dulu, ajak temen dari Jogja ini, namanya Bramas, Mas Bramas. Nah, ini kita ketinggalan sama teman-teman, jadi harus calling ya, kalian ini di mana? Kita ketinggalan jauh. Dan akhirnya kita temukan itu mereka sedang makan-makan ya, pempek Palembang, pempek kapal selam. Itu
Kemudian kita juga langsung ikut di situ, dan saya nggak sanggup untuk menghabiskan pempek kapal selam itu karena porsinya lumayan ya buat saya sendiri. Wow, banyak itu. Nah, kemudian kita jalan-jalan sempat juga di Masjid Agungnya. Ini dia beberapa foto Masjid Agung Lembang. Mungkin di kamera terbalik ya karena ini selfie. Dan ini saat malam hari, mungkin nggak kelihatan ya, di depan jembatan Ampera. Nah, itulah ya asiknya masa-masa muda. Jadi patut kita syukuri yang selama ini, atau mungkin kalian mungkin yang masih muda. Jadi carilah pengalaman itu sebanyak-banyaknya. Nanti kalau ketika kalian sudah menanggung suatu tanggung jawab yang besar, atau tanggung jawab lah ya, pasti akan sedikit berkurang soal ya semacam ini ya, keseruan-keseruan bersama teman-teman kita ya. Dan saat terakhir waktu itu, ketika kita mau pulang ya, mau pulang kampung, mau balik lagi sekolah lagi, saya 4 bulan di situ ya. Kita melakukan suatu ya biasa ritual perpisahan. Ngapain ya? Simpel aja, kita joget-joget, joget dangdut. Dan ini beberapa fotonya ya. Sambil joget, yang lain ketawa. Asik. Maknyus. Asik. Nah, ini salah satu kru atau mekanik alat berat ya. Beli Arif, ini orang Bali yang beragama Muslim. Ada juga orang Bali juga di sana. Selain Beli Arif, ada Beli Sute, Beli John, kemudian Beli Jana. Nah, ada juga yang lain. Saya tidak sebutkan ya. Nah, ini foto terakhir kita saat PKL di Cipta Putra Palembang. Ada cewek satu yang ikut foto, itu anak admin ya. Yang admin ini juga PKL, dia bagiannya di kantornya. Sebenarnya ada beberapa anak cewek juga yang ikut PKL di pabrik ini, tetapi di tempat yang berbeda, di tempat mes yang berbeda atau lingkup kerja yang berbeda. Di sini tuh ada, kan ini saya di bagian maintenance, perawatan kendaraan, ada juga di bagian produksi dan beberapa yang lainnya.
dan sempat masak sendiri juga ya. Kenapa? Karena gini, waduh ini udah jauh, udah lama ya. Masak sendiri itu kenapa? Sebenarnya awal-awal itu kita masaknya ikut ibu kantin. Kita bayar 400.000, dengan gaji 1 bulan itu kurang lebih 700.000. Nah waktu itu teman-teman tuh ngebet pengen beli handphone ya. Zaman itu adalah handphone Nokia. Nah karena saking pengennya, akhirnya ya kita putuskan untuk masak sendiri biar lebih hemat. Sehingga dari 400.000 itu kita cuman keluar sekitar 200.000 sekian. Sehingga sisanya lumayan lah, bisa beli di handphone. Beberapa teman berhasil, 2-3 orang lah ya. Tapi saya nggak berhasil. Kenapa? Karena waktu saya mau beli ternyata harga handphone tuh naik ya, naik drastis. Saya belinya di akhir PKL ya, ketika gaji terakhir, benar-benar gaji terakhir. Sedangkan teman-teman saya yang lain itu di gaji ketiga, bukan gaji keempat, kan gaji keempat yang terakhir mereka beli di gaji ketiga sembari pinjam uang dari teman yang lain. Waktu itu ketika saya mau beli, harga handphone tiba-tiba naik sekitar 300 ribuan. Target saya itu sekitar 1,4 dan naik, akhirnya nggak jadi beli. Sebenarnya jadi beli second, tapi ketika sampai di rumah itu dicoba, ternyata restart melulu. Dan karena masih garansi 1 minggu, saya kembalikan dan dipotong 75.000. Mau diganti yang lain ya harus nambah lagi dong. Ya akhirnya saya nggak jadi beli. Ya udah deh, nggak kesampaian beli handphone saat PKL. Nah itu tadi ya. Kemudian setelah itu ya kita packing pulang. Perpisahannya tadi ya, perpisahannya pakai acara joget-joget sedikit, dan juga malamnya itu kita ya makan-makan sembari berdoa untuk keselamatan perjalanan pulang. Nah seperti itulah cerita singkat. Sebenarnya ini masih banyak mungkin yang bisa diceritakan, tetapi mungkin buat kalian yang pengen cerita yang lain silahkan komen ya. Kalau pengen ada cerita apa gitu ya, tentang Cipta Putra ini mungkin nanti akan saya share lagi, karena ceritanya itu pasti panjang ya, dan durasinya juga pasti akan lama. Oke, demikianlah sedikit cerita tentang PKL di Cipta Putra. Oke, saya masih rekan motor, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepal, tetap semangat. Yush.